Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu ARP yang bisa disebut dengan Address Resolution Protocol. Kali ini saya akan mengulang video ini dari awal karena sebelumnya video saya telah hilang karena YouTube-nya udah di-ban ya. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui cara kerja protokol ARP, lalu mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertiannya, Address Resolution Protocol disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP or IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP or IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame data yang dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di media transmisi. Tabel ARP dapat didapatkan dari request ke jaringan berada pada layer 2 jaringan. Ya, seperti ini bisa diketik dengan ARP-A. Cara kerja ARP. Ya. Di sini ada switch, lalu ada 3 PC. Jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. No ARP entries found. Berarti tidak ada ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request cara broadcast. Nah, ini seperti ini. Semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut, namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta no MAC address. Nah, seperti ini simple BDU, OSI model. Percobaannya yang pertama, buat skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dengan dihubungkan menggunakan switch. Jadi kali ini dihubungannya dengan menggunakan switch. Kita cari switchnya, switch, ya, switch. 3 PC, 2 dan 3. Di sini ada PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Kita sambungkan masing-masing PC dengan kabel. Nah, kali ini kita memilih di kabel ini ya, gambar petir. Kenapa kita pakai petir? Karena kabel ini bisa otomatis. Jadi kalian tidak perlu memilih kabel apa ini, strike through, crossover, fiber, phone, coaxial, serial, dan lain-lain. Kita hanya perlu otomatis. Ya, kita sambungkan satu persatu. Kita tunggu sampai hijau semua. Ya, kita sambung satu persatu. Ya. Ini terserah teman-teman, kalau mau di sini nggak apa-apa. Aduh, kepencet belum waktunya. Ya. Lalu kita setting di gateway-nya. Bentar, kita settingnya di sini aja. Ya. 192.168.1.1. Ya, udah betul. Lalu di PC 2 kita setting ini sama, tapi ini titik 1.2. Ya, subnet masknya mengikuti. Di PC 3 juga sama-sama kita setting di 192.1.3. Subnet masknya juga mengikuti. Ya, real time. Kita coba simulasinya sekarang. Kita memakai bentar ini centangnya dihilangin dulu. Centangnya dihilangin. Kita hanya butuh memakai ARP karena kali ini kita bakalan mencoba ARP.
Ya, kita coba dari PC1 ke PC3. Bagaimana jalannya? Ya, melalui switch 0 lalu ke, ya kita lihat. Nah, PC1 tidak bisa mengirim ke PC2 karena kita hanya menuju ke PC3, tidak menuju ke PC2, teman-teman. Ya, kita coba lagi ke reset. Ini dilihat dulu dari PC1 ke PC2. Ya, dari switch 0 lihat lagi. Ya, nah di PC3 dia bakalan jadinya silang, teman-teman, karena kita berniat hanya mengirim ke PC2 seperti itu. Ya, seperti inilah. Kita reset lagi, kita langsung ke mode real time. Kita coba zoom P min A. Caps locknya nyala ya. ARP min A. Ya, internet address ini sudah terlihat bahwa di sini berhasil. Kita cek juga di sini ARP min A. Ya, ini juga bisa. Sini. Mana? ARP min A. Ya. Karena kita tadi dari 1 ke 2, 1 ke 3, dan 3 hanya menerima dari 1, 2 hanya menerima dari 1, maka tadi kita cek 2 tidak ada IP-nya 3 dan 3 tidak ada IP-nya PC2. Seperti itu penjelasan dari ARP. Sedikit pahamnya, pasti teman-teman juga sudah paham semua. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.